Halo teman-teman, saya Agus. Channel ini berisi catatan saya dalam belajar. Kali ini adalah catatan saya dalam belajar CFD, Computational Fluid Dynamics. Tapi kali ini saya akan belajar menggunakan analitik bersama matematika. Untuk pertama kali, saya akan membahas tentang substansial derivatif. Substansial derivatif adalah perubahan suatu elemen fluida yang dipengaruhi dengan waktu. Untuk mempermudahkannya, ada sebuah tiga Cartesian direction, adalah X, Y, dan Z. Oke, saya ganti pen dulu. Di sini ada sebuah elemen untuk menginstruksikan sebuah fluida, elemen fluida. Elemen fluida ini bergerak sini dan dipengaruhi oleh V. V adalah kecepatannya. Dan tentunya dipengaruhi juga oleh T. T adalah waktu. Saya tulis T1 di sini, kecepatan 1 di sini, dan waktu di sini. Sebelumnya, nanti di computational fluid dynamic itu sering menggunakan istilah di linear algebra. Mungkin kita sudah mengetahui tentang X, Z, dan Z. X, Z nanti dalam suatu rumus bisa dikatakan juga dengan variabel I, J, dan K. Kembali ke V. V ini adalah fungsi kecepatan. V1 dan V2 adalah fungsi kecepatan. Dan di mana V itu, saya tulis V sendiri, ada elemen U, I, elemen V, J, dan W, K. Ini tuh ibaratnya di arah X, di arah Y, dan di arah Z. Dan kembali ke komponen tersebut, dari komponen U ini nantinya, U ini memiliki fungsi di arah X, Y, Z, dan fungsi waktu tersebut. Sedangkan fungsi V juga X, Y, Z, dan T. Untuk W juga W, X, Y, Z, dan T. Untuk memudahkan kita akan, karena kita akan mencari substansial derivatif, kita asumsikan dulu menjadi unsteady flow. Dan dipengaruhi oleh fungsi space. Space itu jaraknya sendiri, waktu, dan density. Density juga nantinya mempunyai fungsi, yaitu di arah X, Y, Z, dan T. Oke, kembali ke 3D Cartesian di sini. Untuk kita akan membahas di temperatur 1 dan di waktu 1 dan waktu 2. Oke, kemudian T1 di poin 1, saya menyebutnya poin 1, itu memiliki density P, E1, Y1, Z1, dan T1. Sedangkan T2 juga memiliki karakteristik density juga,
X2, Y2, Z2, dan T2. Nah, kita akan mencari density 2 ini dengan perbandingan dengan density 1. Yang ini poin 1, dan ini poin 2. Oke. Untuk mencarinya, kita menggunakan Taylor series. Mungkin teman-teman sudah mengetahui tentang Taylor series. Kemudian kita mencari density 2. Itu adalah P1 tambah derivatif P dx. Kemudian X2 kurangi X1 plus dp per dx, ini dj Y2 kurangi Y1. Ini semua di poin 1. Plus dp per dz. Masih di poin 1. Ini Z2 kurangi Z1. Karena kita bermain di poin 1 dan poin 2. Kemudian dp per dt plus, jangan lupa, T2 kurangi T1 plus, ini higher order term. Nantinya kita akan abaikan di sini. Kemudian kita akan mengelompokkan, karena kita akan mencari density 2 dengan mengalihkan T2 kurangi T1. Kita akan menghilangkan di sini. Menghilangkan ini. Sehingga kita akan mendapatkan, karena udah penuh, saya geser lagi. Kita akan mendapatkan, atau dari persamaan ini, kita membaginya dengan T2 kurangi T1. Sehingga mendapatkan P2, P1 dibagi T2 kurangi T1 sama dengan dp per dx di poin 1, T2, X2, Y1, T2, T1 plus dp per dy, Y1, Y2, Y1, T2, T1 plus dp per dz, 1, Z2, Z1, T2, T1 plus fungsi waktu dp dt di poin 1, karena kita ingin mencari perubahan dari poin 1 ke poin 2. Dari sini kita akan mendapatkan substansial derivatif. Ini adalah dinamakan dengan substansial derivatif. Dan substansial derivatif itu juga bisa kita tuliskan dengan, saya ganti warna hitam dulu, dp per dt. Itu sama dengan P density 2 kurangi T2 T1. Maaf, saya ulangi lagi aja. T2 T1 T2 kurangi T1. Ini disebut dengan substansial derivatif, yaitu suatu fluida yang bergerak dipengaruhi oleh fungsi waktu. Sekarang bagaimana dengan
saya sukanya menyebutkan pria ini, pria ini, pria ini, dan pria ini. Itu kita bisa menyebutkan di sini dengan arah atau ordinat U, di sini arah V, dan sini Z. Sehingga kita bisa membuat simple rumus di sini menjadi ini adalah kita pasang lagi substansial derivatif. Kemudian ini adalah U dp per dx tambah V dp per dy tambah W, ini W dp per dz ditambah dengan dp per dt. Oke, kita mendapatkan substansial derivatif di sini. Kita mendapatkan lokal derivatif. Kita akan membahas tentang substansial derivatif dan lokal derivatif. Apa perbedaan kedua pria ini? Untuk ini, saya mau mengasih analogi. Ada sebuah rumah. Saya gambar rumah dulu untuk membuat ilustrasi yang menarik. Dan di sini di rumah itu memiliki suhu yang hangat, tapi di luar turun salju. Dan ada sebuah pria jalan. Di sini otomatis saljunya memiliki temperatur rendah dan dia masuk ke sini. Lama-lama otomatis dari T awal ini pria berdiri, misalkan T0 sampai T pria ini masuk ke rumah, misalkan T Z, akan terjadi perubahan suhu. Itu disebut juga dengan substansial derivatif, yaitu perubahan dikarenakan oleh fungsi waktu. Dan untuk menggambarkan tentang lokal derivatif, di lokal derivatif, pria ini udah masuk di dalam rumah. Masuk dalam rumah. Kemudian dia keluar lagi ke pintu. Dia lagi di keluar dari pintu. Kemudian ada seorang temannya melempar pria ini dengan salju, dengan bola salju, melemparkan dengan mukanya. Tepok. Nah, di sini tuh hanya pada titik waktunya dia waktu melempar saja. Jadi hanya sekenanya dia aja. Itu yang disebut dengan lokal derivatif. Oke. Terima kasih penjelasan saya. Saya akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.